sekolah rakyat itu kan karena kita mungkin anggaran kita terbatas. Ya. Ini kan untuk menjawab problem. Sekolah rakyat ini kan untuk dikompensasikan dengan apa? Dengan PKH. Oke. Yang tampung kan? Ya. Ya. Jadi boleh dong nanti kita bikin sekolah rakyat juga, kita cari Iya, lahan. nggak apa-apa. Ya kan? Kita Konsep- bikin sekolah rakyat ya kan? Konsep sekolah rakyat Itu itu kita himbakan dikit. Kita boleh dong minta apa? daerah kita belum. Bantuan. Daerah kita. Ya kita bikin sekolah rakyat belum ada, kita dosen. Siapa aja bisa boleh dengan kemampuan, ya kan, pengetahuan dia tentang apa pendidikan, ya kan, untuk motivasi. Iya. Jadi syaratnya apa? Pokoknya kita ikutin apanya. Sekolah rakyat leading sektornya di Kementerian apa? Makanya Sosial ya? Makanya kawan-kawan nanti coba cari tahu. Iya. Ya, kalau untuk mendirikan syaratnya apa? Kita ikut membantu program Iya, iya. pemerintah ini, program Pak Prabowo ini, untuk mendirikan sekolah rakyat. Ayo kita bikin di Mandau ini atau di Batu Selapan gitu. Ada kecamatan kita di Selapan, kan? Bisa aja setiap kecamatan kita bisa satu. Ya kan? Jadi membantu di dunia pendidikan. Nah teman-teman kita kayak kawan-kawan dari media dari apa bisa jadi dosen kita untuk mengajar sesuai dengan bidang masing-masing supaya kita ajarkan itu bagus kok. Sekolah ini kan Kita mana, Pak? belajar, Sekolah ini kan mana, Pak? iya, Ya kan? ya. Kira-kira apa sih perbedaannya kan? Dengan sekolah yang umum ini kira-kira ya itu dia makanya kalau saya lihat ya dengan Sekolah rakyat saya sekolah kurikulumnya tetap sama. Karena ini kan tak bikin beda. Cuma lebih apa? Tak salah itu sekolah asrama. ya makanya jadi tentu ada anggaran dari negara. Nah, bagaimana kita sebagai menyiapkan lahan Kalau bisa kita hadirnya pemerintah untuk membantu ini. Kalau Bisa lah. kalau pihak itu bisa menginginkan apa? Bisa menginginkan apa namanya? Bisa kan alat-alat itu bagus. Tinggal anggarannya lah mungkin yang apa kan? Karena kan banyak apa namanya kita lihat kan dunia pendidikan ini apalagi kita dengar kan anggaran APBN itu kan untuk program benar atau tidak ya, Ya. dari MBG kan Nah. MBG itu hadir kan banyak alokasinya yang dari pendidikan. Ya. Ada Ya, sekitar ada berapa persen? sekitar 200-an juta lah. Ya pokoknya ada setiap persen lah di Google kan nanti kalau mau cari di Google. Artinya kan dana pendidikan itu kan harusnya udah gratis nih. Indonesia ini dunia pendidikan atau kesehatan itu bahasanya sudah gratis, ya kan? Ya. Makanya bagaimana kita sebagai masyarakat, tokoh masyarakat sama teman-teman yang peduli dengan negara kita ini, yang kita cintai ini, supaya ikut mencerdaskan anak bangsa di dunia pendidikan. Gitu. Makanya saya setuju sekali kalau adanya sekolah rakyat itu. Jadi semua kawan-kawan kita ini masih bisa berkarya. Pensiunan atau yang sudah pensiun ya yang dari ASN atau PNS ya, yang guru-guru itu masih sehat, bisa berkarya. Makanya di sekolah swasta kami itu banyak teman-teman kita yang jadi kepala sekolah itu mereka umurnya sudah lanjut tapi masih sehat, masih bisa dipakai di jadi kepala sekolah di sekolah swasta. Tapi kalau negeri kan ada batas umurnya, sudah nggak bisa. Apalagi saya dengar sekarang untuk masalah pensiun kan untuk penerimaan tenaga kerja ya, entah benar atau tidak. Tidak lagi dari umur kan biasa dibatasi 35, dibatasi ya. Iya, dibatasi umur kan. Nah, ini menarik juga sebenarnya, sehingga pencari kerja itu bisa mendapatkan peluang ya untuk bekerja lagi. Gitu. Jadi makanya Menarik ini. Macam sekolah rakyat itu sebetulnya stimulan, itu sebetulnya perangsang. Jadi yang dia goalnya nanti peran itu juga diambil oleh pihak swasta, orang-orang kaya yang punya lewat satu dia seperti dibilang adindan. Jadi mungkin nanti kan apanya kan payungnya apa kan gitu kayak semacam apa namanya itu kalau yayasan kan. Ya. Itu peran itu makanya
dibuat itu. Kenapa negara ini tak akan cukup kuat pokoknya kan. Sekarang aja kita berbicara bagi kita mau utang berapa sih kalau kita mampu bayar dan kegiatan jelas berapa tidak. Menunggu sampai duit kita, cash flow kita ada, negara itu akan bisa bangun. Makanya ya utang kalau kita masih utang, orang kan terus sibuk sudah bercerita utang sampai jadi. Memang awak itu bayar? Ya, kan tidak, kan maksudnya begitu. Sama macam konsep kami pegawai negeri dulu. Kalau ditunggu sampai tabungan kita kita bisa untuk bangun berapa tahun? Makanya itulah SK itulah yang kita inikan. Kita bangun kan, kita cicil nanti. Kenapa kalau tunggu sampai kita kapan kita bangun? Sampai kita macam itu. Menunggu Indonesia ini punya duit sampai apa? Makanya berangkat Indonesia kalau program ini mau disempurnakan paling tidak APBN itu menyentuh 15 sampai 16 triliun. Karena belum kita luas. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka uang ya, untuk masalah pinjam meminjam melalui bank dipermudah katanya tanpa turunan ya. Nah, itu menurut Anda itu gimana? Bagus? Ada dengar kan berita yang sudah beredar bahwa pemerintah mengusulkan program pinjam meminjam melalui bank ya. Bagus betul ya. Dengan catatan. Ya. Jangan suku bunga yang sekarang. Ya, itu kalau makanya suku bunga yang ya. sekarang gimana UMKM itu bisa apa? Kenapa? UMKM itu kan pada saat dia punya usaha, ini kalau yang kecil-kecilan. Kalau dia buka plafon ke bank, kan di situ kan dari profit itu kan di situ untuk makannya dititipkan, di situ untuk dia pengembalian apanya kan. Nah, kalau dengan suku bunga yang sekarang wajar tak sanggup. Potensi kredit macetnya besar. Berarti masyarakat kita kan lagi diberikan semacam pembelajaran terhadap bagaimana cara kita meminjam dana untuk kegiatan usaha. Kan tujuannya kan untuk UMKM. Ya kan, bagaimana supaya hidup ekonomi itu. Gitu. Makanya mulai dari pinjaman ringan ya, mulai dari nilai apa gitu sampai berapa. Kalau menurut hemat saya sih itu bagus ya. Tapi apakah masyarakat kita bisa disiplin melakukan itu? Artinya kan ketika pinjam tanpa anggunan, ketika mereka ingin membayar itu apakah bisa disiplin atau usahanya bisa berkembang nggak? Artinya kan seperti itu. Sementara kita lihat kan daya saing, daya beli sekarang kan sekarang ini kita lihat ya, ekonomi kita ini kan agak sedikit memble, walaupun mungkin kita lihat sudah banyak berjamuran terkhusus di Mandau ini kita lihat. Banyak orang mendirikan UMKM juga banyak ya, terus seperti franchise ya, ada kita lihat banget yang baru ini mie gocan dan lain-lain gitu. Nah, itu kan menghidupkan, tapi kan bagi mereka yang punya modal besar ya kan. Nah, sementara masyarakat kita yang menengah ke bawah ini kan seperti jual pisang, jual macam-macam lah, kami sudah di pinggir jalan itu. Nah, tujuan kita kan sebenarnya kan UMKM itu kan menghidupkan ekonomi kerakyatan itu. Bagaimana supaya bisa membantu. Apalagi sekarang ini masuk bulan puasa. Ini besok udah puasa. Karena kan akhirnya pihak bank ini kan. Jadi